Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirannya, hari ini sekolah semua ya, masuk semua ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Yuk. Terima kasih. Anak-anak, di masa pandemi ini Ibu tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kepada kalian harus selalu patuhi 5M ya, patuhi protokol kesehatan biar kita tetap sehat, yaitu dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan interaktif. Iya, pintar anak-anak Ibu semuanya ya. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum belajar mari kita nyanyikan dulu Garuda Pancasila. Semuanya bisa ya, Garuda Pancasila. Iya, sudah ya, terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, setelah menyimak dongeng yang Ibu kirim melalui link YouTube, peserta didik dapat menganalisis informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini, coba Ibu mau ngetes nih daya ingat kalian, daya nalar kalian. Masih ingat juga ya hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membaca rem? Ya, apa saja? hafal, Lapal. informasi suara, ekspresi, dan taktika. Ya, pendapat ya, semuanya itu harus selalu diingat ya. Alhamdulillah. Ya, Anak-anak Ibu semuanya masih ingat ya pelajaran kemarin. Nah, coba ini gambar apa ya? jatuh dari sepeda. Iya, jatuh dari sepeda ya. Nah, kemudian itu diapain ya? Bantuin, ditolongin.
tidak ya? Baik. 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 Coba siapa yang pernah mengalami hal seperti yang ada di gambar ini? Siapa? Pernah? Ada yang nolongin enggak? Ada. Ada. Ada yang nolongin, ada juga yang enggak ya. Nah, kalau kalian ditolong seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Iya, harus berterima kasih ya. Kalau sudah ditolong harus berterima kasih. Nah, ini ada gambar lagi. Ini gambar lagi apa ya? Berantem. Berkelahi, berantem. Nah, coba nih, Ibu mau tanya lagi nih. Menurut kalian sikap seperti ini tuh bagaimana? Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Iya, tidak baik. Iya. Seharusnya kalau bermain harus Bersama. Senang-senang. bersama. Iya, bersenang-senang bersama, apalagi tidak boleh berantem ya. Ya. Main itu. Iya. Nah, anak-anak, ini Ibu ada bunda-bunda. Di sini ada lambang-lambangnya. Abah. Ya. Ya. Kalian hafal nggak bunyi sila pertama? Apa? Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Ini bintang. Bintang ini dimaksudkan sebagai sebuah cahaya mengandung makna nur ya. Bintangnya ini memiliki 5 sudut untuk menerangi dasar negara yang 5. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini ada ya, berdoa sebelum belajar. Tadi kita juga udah berdoa ya anak-anak. Ya. Berarti Ya. merupakan pengamalan dari Pancasila yang keberapa? Yang ke-1. Nah, contoh pengamalan dari sila ke-1 selain berdoa sebelum belajar apa lagi? Sholat. Iya. Iya, pintar sholat ya, ngaji. Kemudian sila yang kedua dilambangkan dengan gambar rantai. Iya, bunyinya apa? Sila kedua, Kemanusiaan yang ada dan beradab. pintar ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab. Dilambangkannya dengan rantai. Nah, itu artinya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya Harkat dan sebagai tata. Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian yang ketiganya dilambangkan dengan apa, ini gambar apa? Tangan beringin. Bunyi sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ya. Pengamalan dari sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Tetap ya, hal kita itu harus saling menghargai ya. Baik. Harus saling Ya. menghormati. Betul. Harus saling tolong menolong. Tolong. Itu merupakan pengamalan sila kedua. Nah, ini sila yang ketiga tadi kita Persatuan Indonesia. Maksudnya Persatuan Indonesia itu kan negara Indonesia itu bermacam-macam suku budaya ya.
Ya, Ya. kalian juga kalau temennya ada yang dari Jawa, Sunda, ya, terus ada yang dari Papua, itu tetap ya harus selalu bersatu. Iya, walaupun berbeda-beda suku dan agamanya tidak boleh saling melawan, harus bersatu ya. Ya. Nah, sekarang sila yang keempat. Empat. Ya. Bunyinya apa itu? Iya, pintar ya, anak ibu semuanya pintar ya. Ini dilambangkan dengan kepala banteng karena hewan ini suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari apa? Pemilihan apa? Bukan. Iya, KM ya, ketua murid. Nah, itu juga merupakan pengamalan sila keempat ya. Nanti yang kalah tidak boleh marah, harus berlapang dada menerima keputusan hasil musyawarah, yaitu berdasarkan suara terbanyak. Nah, sekarang sila yang kelima. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya apa sila kelima? Keadilan sosial di seluruh Indonesia. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa dilambangkan dengan padi dan kapas? Karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama mencapai kemakmuran. Harus selalu bersikap adil dan suka menolong terhadap sesama ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Paham Ada. semuanya? Paham. Mau bertanya? Enggak. Tidak. Enggak. Kalau Tidak. tidak, kan ibu lanjutkan ya. Nah, jenis-jenis dongeng. Ada dongeng mite, kemudian dongeng fabel ya. Selanjutnya dongeng legenda ya. Sedangkan dongeng hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau pahlawanan seseorang. Nah, dan terakhir dongeng parabel, dongeng yang menggunakan perkataan untuk menyampaikan pesan orang. Nah, sekarang kita ini akan belajar tentang dongeng parabel ya. Udah terima ya LKPD-nya, udah dikirim semuanya? Sudah. Ya, nah nanti itu LKPD-nya dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sebelumnya ini tolong kalian dengarkan ya, perhatikan, simak video tentang dongeng sang pengembara. Ya. Dongeng pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata,
Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Pohon itu berkata lagi, kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Terima kasih Ananda guys ya. Coba ada lagi gak yang berani seperti Ananda guys ya, yang mau menceritakan? Ayo, ada lagi gak yang lainnya? Iya. Mau? Mau. Iya boleh. Sok silakan Ananda Yuda. Pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Pohon besar tersebut lalu berkata, kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Pohon itu berkata lagi, kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Iya, hebat ya. Ada perwakilannya ya, dari perempuan satu, dari laki-laki satu. Sekarang kalian lanjutkan kerjakan LKPD-nya ya. Silahkan untuk mematikan kameranya. Kerjakan dulu tugas kelompoknya ya. Kalian bisa komunikasi lewat WA. Gitu ya. Kalau udah selesai, diaktifkan lagi kameranya ya. Nah, sekarang coba siapa yang mau menjawab? Tuh, ya Yuda, Ananda Yuda, silakan. Pesan apa yang terkandung dalam dongeng tadi? Manfaat dari tumbuhan adalah untuk berteduh. Dua pesan moral yang terdapat pada dongeng adalah pentingnya untuk selalu bersyukur. Jika bersyukur tersebut bisa ditunjukkan dengan
menyayangi dan menjaga kelestarian makhluk hidup. Ya, itu dari Ananda Yuda ya. Ya, bagus ya. Jadi kita dapat menangkap pesan moral yang terdapat pada dongeng tersebut ya, yaitu pentingnya siap bersyukur ya. Ya, karena masing-masing tumbuhan, masing-masing makhluk itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Walaupun pohon itu tidak berbuah, tapi tetap ya ada manfaatnya karena bisa digunakan untuk tempat berteduh ya. Nah, coba sebelum menjawabnya, siapa yang mau membacakan dulu percakapannya? Bisa mulai? Ya. Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita mewarna tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur, yang disukai teman-teman. Tuhan juga orang yang pandai bersyukur. Ya, lanjut. Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Nah, yang mau menjawab pertanyaan yang pertama siapa? Apa? Perasaan kita akan tenang dan tentram. Ya, akan tenang dan tentram. Kemudian siapa yang mau menjawab ini? Yang nomor tiganya. Berterima kasih kepada ibu dan bapak guru telah mendidik dan membimbing di sekolah. Ya. Terus apa lagi? Berterima kasih kepada ayah telah memberikan sepatu baru. Iya. Apa? Berterima kasih ke teteh karena diberikan makanan. Oh, berterima kasih kepada teteh karena diberikan makanan ya. Apalagi itu yang pertama. Apalagi ada lagi gak? Berterima kasih ke mama karena diberikan mainan. Oh, karena dibelikan mainan. Ada lagi yang lainnya? Pernah berterima kasih? Ini Pernah. Iya. Ketika apa itu? Jatuh dari sepeda. Oh, jatuh dari sepeda terus? Berterima kasih ke siapa? Teman udah. Oh, ke teman. Kenapa berterima kasih ke teman? Karena sudah menolong. Iya, karena
sudah menolong ya. Jadi Ananda Yuda mengucapkan terima kasih kepada teman yang sudah menolong tadi ya. Iya, bagus. Terus ada lagi yang lainnya. Ketika apa? Ananda Dika? Adakah pengalaman berterima kasihnya? Ada, Bu. Ada. Ketika apa? Ketika jatuh, Bu. Oh, ketika jatuh lagi ya sama Ananda Yuda ya. Jatuh dari apa? Sepeda. Oh, dari sepeda. Terus? Udah, Bu. Udah. Jatuh berterima kasih ya. Ya, terima kasih ya anak-anak ibu semuanya. Nah, kita kembali lagi ya ke pertanyaan tadi. Yang pertama tadi untuk apa kata terima kasih diucapkan ya? Kata terima kasih diucapkan itu yaitu sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita ya. Untuk rasa syukur kita ya, bersyukur bahwa sekarang kita itu masih diberi kesehatan, bersyukur karena ada yang nolongin, macam-macam ya bersyukur itu. Kemudian yang keduanya apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih. Tadi ya Ananda Rio sama Ananda Kesha udah menjawab ya semuanya ya, bagus-bagus jawabannya ya, bahwa kalau kita sudah mengucapkan terima kasih hati kita akan senang, tenang ya, damai ya. Nah, barusan juga kalian sudah mengungkapkan, menuliskan pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia ya. Tadi diantaranya ada yang berterima kasih ketika mendapatkan mainan, ada yang berterima kasih ketika dibelikan sepatu, ada yang berterima kasih ketika ditolong, ketika jatuh ada yang nolongin, macam-macam ya, semuanya itu benar ya. Kalau apapun kejadiannya kita harus selalu bersyukur. Nah, kalau ada yang sakit, kalian pernah teman kalian ada yang sakit? Pernah. Terus apa yang kalian lakukan? Ditolongin dengan cara apa? Misalnya nih sekarang Memberikannya obat. memberikannya obat. Terus pernah menengoknya? Pernah. Ya. Kalau nengok orang sakit berarti harus apa? Memakai masker. Pakai masker. Terus Menjaga jarak. Menjaga jarak. jaga jarak. Terus tidak lupa ya didoain orang yang sakitnya biar cepat sembuh ya Kak? Ya. Nah, anak-anak untuk evaluasinya nanti Ibu kirim di WA grup. Kalian nanti kerjakan, Ibu tunggu sampai jam 12 malam ya. Iya. Nah, coba sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih, apa yang kamu pelajari hari ini? Barusan kalian sudah belajar apa saja? Tentang berterima kasih. Ya, tentang berterima kasih. Terus apa lagi? Tentang menolong. Menolong. Terus apa lagi? Bersyukur. Bersyukur. Mencerita dongeng. Bercerita dongeng ya. Iya, bagaimana perasaanmu saat menyampaikan pengalaman berterima kasih? Ayo, bagaimana? Gembira, senang ya. Tadi kalian kan tadi kalian sudah menceritakan pengalamannya yang beda-beda itu. Ada yang berterima kasih karena diberi sepatu, karena diberi mainan, karena diberi makanan ya. Nah, anak-anak, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini, yaitu kita itu harus selalu bersyukur dengan yang kita miliki, tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain.
Kita juga harus selalu menyayangi dan menjaga kelestarian makhluk hidup, ya. Iya, nah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, ayo baca doa bareng-bareng. Bismillah.